mau diculik demet piye? Duh, mau kemana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam di channel Travel Mystery Evolution. Seperti biasa, di malam hari ini kita belum bisa penelusuran karena nuansanya masih bulan Ramadan. Sekarang kita kembali ke segmen bisnis, bincang-bincang bisnis. Horor kayaknya nih. Horor banget pokoknya. Langsung aja kita di malam ini akan membahas suatu fakta atau mitos. Tapi orang-orang dulu seperti nenek moyang kita, buyut, bahkan kakek kita mempercayainya ada suatu kebetulan dan kebenaran. Jadi langsung kita bahas. Ini tuh mitos atau fakta. Sebelum kita memulainya, kita sapa Bang Pendi. Gimana Bang Pendi, kabarnya Bang Pendi? Alhamdulillah sehat lah. Sehat, alhamdulillah. Puasanya juga harus lancar. Tapi kalau yang kuat tahu ya Bang Pendi ya. Mudah-mudahan seluruh sobat travel pun dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Amin, amin. Amin. Sebelum kita membahas topik tentang mitos atau fakta, gua terutama sebagai host dan tim pengen kalian tuh selalu support kita lah dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya itu kita semakin semangat gitu kan untuk menampilkan video-video atau fakta-fakta atau penelusuran yang emang menurut kalian kayak wah horor dan menambah pendidikan otomatis ya wawasan lah gitu media. Langsung aja kita mau bahas sedikit tentang beberapa mitos atau fakta yang pernah kalian dengar gitu kan. Salah satunya mungkin kalian sendiri pernah melakukannya, mandi sambil nyanyi di kamar mandi. Ayo siapa yang pernah melakukannya? Aku, ayo sentil di kamar mandi. Bapak ini pernah dengar? Pernah mungkin dulu. Oh betul, saya nggak pernah. Kalau sekarang kan ya lebih nyanyi, nari. Padahal kan suara kalian tuh pales gitu kan, kan tuh saya nyanyi. Oke para gadis, di sini Bang Ojek. Kemana? Kayaknya gayung aja kalau kalian nyanyi pengen emang gitu kan. Kita lanjut ke mitos atau fakta yang kedua. Seperti waktu maghrib, mungkin kalian pernah nonton ini film baru rilis loh sekitar sebulan yang lalu. Aku tuh malas lewat depan gara-gara batu itu. Gak lucu man. Sedikit cerita lah, ini tuh film waktu maghrib itu menceritakan sebuah kebiasaan atau emang itu kejadiannya lah. Di film itu mungkin kan pernah nonton atau pernah tahu lah. Di film ini tuh ada 3 anak kecil, 2 cowok, 1 cewek. Dia itu sekitar jam 5 atau setengah 6 masih asik bermain lah di luar rumah. Tiba-tiba ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah, ada azan, orang tuanya manggil dong, suruh pulang. Tom, pulang Tom, Jena pulang Jena gitu kan. Tapi namanya dasar bocah gitu kan, dia masih kekeh main. Mungkin kan pernah di daerah kalian pernah kayak main kayak kayu nih, dilempar kayak gitu. Nah ini tuh saya nih, gua tuh kalah gitu kan, gua ngambil jauh masuk ke dalam hutan. Kebetulan sekali itu masuk ke suatu lubang. Kalian masih tahu pas ngambil tiba-tiba tangannya putus. Langsung kita bahas ke Bang Penny. Ini tuh ada sangkut pautnya dengan bisnis atau makhluk astral. Bang Penny, Iya. pertanyaan pertama ini Bang, yang mau saya pertanyakan ke Bang Penny. Waktu maghrib Bang Penny, Iya. waktu maghrib itu kenapa sih identik dengan makhluk astral atau makhluk halus Bang? Yang pertama itu ada 3 anak yang ini entah ya di film atau emang pernah kejadian di nyatanya. Dia tuh kayak mengambil salah satu benda ke dalam lubang, mungkin zaman dulu banyak kayak gitu kan. Tiba-tiba tangannya digigit makhluk, tangannya putus 3 Bang Penny. Boleh ceritain nggak menurut pandangan Bang Penny itu apa sih Bang? Mitos atau fakta? Iya, ada faktanya. Itu fakta. Fakta. Karena apa ya? Nabi Muhammad juga pernah berpesan jika memang sudah maghrib usahakan pintu jendela itu harus ditutup. Oke. Karena ya memang gentayangannya jin, setan-setan mungkin kalau sekarang ya, itu kebanyakannya di menjelang maghrib. Dari jam 5 kalau bahasa Sunda kita mah naik alam ya. Jadi aktivitas apa aja yang memang
di luar, apalagi kalau misalnya kerja di hutan atau memang pekerja apalah, itu diusahakan ya meskipun memang dia masih beraktivitas ya doa-doa itu harus. Terus kalau misalnya memang kita posisi nggak beraktivitas di rumah, usahakan itu ditutup karena jin, setan-setan itu ya pasti masuk. Apalagi yang tadi kata Bang Imam, masih posisi main di waktu maghrib, ya kan? Nah itu mungkin Menantang lah gitu ya. gitu kan, kayak tentang jin gitu. Si makhluk lah gitu. Kayak tentang makhluk. Itu sebenarnya fakta. Dan kalau misalkan memang ada jari yang terputus, ya itu mungkin ada kaitannya dengan jin atau memang makhluk di hutan setempat itu. Oke. Nah, pertanyaan pertama sudah jawab sama Benny. Fakta itu ya. Kita lanjut ke cerita. Nah, itu singkat cerita si anak kecilnya itu udah yang pernah jadi ikut sini udah beranjak dewasa lah, sekitar umur 30 tahunan. Dia itu menjadi sosok lelaki yang bisa dibilang kalau zaman sekarang tuh introvert lah. Dia seperti menyendiri di salah satu hutan di rumah gubuk, tapi identik dengan kayak apa sih, seperti kayak bunga-bunga, terus kayak dia tuh sering juga bersolawat, terus istighfar. Tapi ada yang cukup ganjal, dia tuh trauma mendengar suara ajan. Ini yang mau saya tanya nanti. Menurut Bang Pendi, kenapa sih si anak kecil yang dari ini bisa trauma, Bang? Apakah emang dimanipulasi oleh si makhluk yang menggigitnya supaya dia takut dengan ajan? Apa emang seperti apa sih, Bang? Kalau menurut Bang Pendi? Sebenarnya yang namanya orang takut, bukan orang sih yang takut sama suara ajan, mungkin lebih ke jin kali. Oh, jin. Ya mungkin ya dia itu ada kemasukan atau memang diikuti. Betul kali. Bisa dibilang sukmanya diisi sama makhluk halus kan? Iya biasanya gitu memang. Itu tuh kayak misalnya kayak ketempelan atau memang ya si jin korinnya yang ada. Biasanya kalau jin korin itu kan waktu kita lahir ada sampai kita meninggal pun dia tetap mengikuti kita. Mungkin penyebab salah satunya itu yang nggak seneng atau memang dia tuh kayak ngerasa keganggu, mungkin suara aja tuh mungkin dari si jin korinnya, atau memang jin mungkin dari berasal dia yang waktu kecil itu Yang makhluk penggigit itu. yang ada di hutan itu. Karena ya itu kan ada sifat ada sesuatu yang memang kebaikan kayak sholawat, ya kan, kayak ngaji Iya, ada gitu juga. ya kan. Lebih cenderungnya kalau misalkan dia ke sesuatu yang merasa terganggu karena agama, biasanya jin korin. Kalau nggak jin korin ya memang ya yang di hutan itu ngikut. Nah, ini sedikit meluruskan ya, takutnya seluruh atau penonton lah, terutama sobat travel, kok ini jadi bahas tentang waktu maghrib? Bukan, ini maksudnya ngebahas emang suatu fakta itu tuh benar loh, atau bahkan ada loh yang pernah kejadian di luar sana. Barangkali ada suatu kemiripan kah atau suatu kesamaan kah dengan suatu cerita ini. Jadi bukan menceritakan si filmnya, tapi suatu fakta atau kemiripannya lah, pernah ada kejadian ataupun sempat ada gitu. Langsung kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita lanjut, itu tuh emang bisa dibilang suatu desa terpencil lah. Itu tuh ada guru sekitar guru SD kalau nggak salah SMP gitu ya. Dan guru SMP ini tuh meninggal, tapi kejadian itu nggak normal. Setelah dia tuh meninggal, tiba-tiba otomatis kayak ada dari kotak ngirim guru bantuan yang baru. Nah sebelum nyampe ke desa ini, tibalah guru, tapi gurunya itu tanda kutip makhluk halus. Nah guru yang aslinya itu ada di satu tempat, tapi nggak ditampilin tempatnya di mana. Karena apa? Sekarang gue bisa bilang seperti itu. Soalnya dari salah satu anaknya peran di situ tuh kayak suatu, bisa bilang anak indigo. Nah dia tuh kayak mencium suatu gerak-gerik aneh dari guru yang baru ini. Ini mau ditanya ke Bang Fendi, Bang Fendi. Si guru yang baru ini itu bisa masuk satu pautnya. Dia tuh mengubah wujud apa gimana sih Bang Fendi? Atau emang dia tuh kayak mencari korban baru, Bang? Kalau untuk merubah wujud dari si jin mungkin ya itu fakta banget. Ada juga itu. Ada juga ya. Karena di kisah-kisah zaman dulu pun ada, apalagi di zaman-zaman sekarang itu ada. Jadi dia itu mungkin ya mencari mangsa ya mungkin ya. Cuman dia lebih ke keilmuan, mungkin keilmuan kayak ilmu bintang jatuhnya. Kayak misalkan pernah dulu kita bahas. Nah itu tuh memang fakta Bang Imam. Apalagi zaman-zaman dulu pun ada seperti itu yang memang orang yang memang jin itu ya kayak mewujudkan entah memang kerabat, saudara, entah memang orang tua, entah memang anak, itu ada. Biasanya pernah mengalami keilmuan kita, atau memang pernah dulu kita bahas tuh yang perjanjian antara makhluk ke makhluk yang memang mau
menguasai ilmu hitam. Iya, benar-benar. Ada, dan ini pun tidak seterusnya bagaimana. Iya, ada masanya, ada waktunya. Iya, ada waktunya, enggak misalnya dari awal sampai akhir ini gitu, enggak. Itu memang fakta. Pertanyaan ketiga sudah dijawab, itu suatu fakta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya kan? Berakar mungkin. Fakta banyak pokoknya kalau masalah mitos dan fakta. Saya pun sendiri pernah melakukannya gitu. Kan kita lanjut. Ini suatu kebiasaan atau suatu tingkah laku lah yang dilakukan oleh nenek kita kah, buyut kita kah, seperti menaruh apa ya? Kayak sifatnya kayak mungkin padi atau alang-alang atau seperti apa yang di depan gitu. Katanya ini untuk menangkal makhluk halus. Ini menurut tanya Bapak ini suatu mitos atau fakta sih bang? Apa ya, ada bahasa istilah al-adat al-muhakkam. Adat itu bisa jadi hukum bagi. Oke. Mungkin kayak misalkan imam kan asli mana imam? Padang kan. Mungkin salah satu penangkal leluhur dulu, kayak misalkan ada poconglik dulu kan sempat ada tuh yang misalkan poli. Mungkin penangkalnya kalau di Jawa Barat saya di Citarum itu misalkan pakai padi. Di sana tuh ada beda lagi. Misalkan di tempatnya imam tuh bukan padi, mungkin timun, atau memang apa ya, buah-buahan. Nah biasanya kalau tidak ada kesamaan seperti itu jatuhnya mitos. Karena yang namanya ilmu itu pasti sama, nggak mungkin berbeda. Gitu bagaimana? Berarti intinya itu suatu adat yang menjadi kebiasaan dari Ada menjadi kebiasaan. Karena memang kan gini, setiap daerah itu kan mungkin kental hal kayak gitu. Ada yang orang mungkin lebih mendalami atau memang menerima kayak mitos atau apa sih kebiasaan orang zaman dulu. Pernah dengar nggak? Kayak misalkan anak kecil, bayi baru lahir itu biasanya ditaruh gunting, peniti, jalan terus kayak sawang gitu ya, untuk menangkis katanya kalau selidinya itu biar katanya ada yang mukul sendiri. Sebenarnya itu mitos, nggak fakta. Gitu. Jawabannya itu suatu adat yang menjadi kebiasaan gitu. Padahal nih ya guys ya, sedikit info buat kalian. Kalian nggak perlu capek-capek seperti menangkal inilah, menangkal itulah. Padahal mah kalian melatih aja susah. Buru-buru setan, temannya deketin jauh, nggak mau deketin. Saya mau meluruskan. Saya kalau bapak tidak baik sekelabangnya. Saya bisa melurusin sedikit lah. Jadi gini, mungkin caranya itu berbeda nggak apa-apa. Asal isi dari caranya itu, kebiasaan itu kita ubah. Jadi substansinya kita ubah. Misal gini, kebiasaannya nggak usah diubah, biarin aja. Kayak misalkan orang kepercayaan dulu, kayak misalkan orang nanam padi atau naruh padi ya, entah memang anak kecil bayi naruh gunting, itu nggak apa-apa, kebiasaannya nggak usah dihilangkan. Tapi kita isinya ini yang kita dengan doa lah. Ya Allah, ya kan, saya pelantara ini nih, mudah-mudahan bayi saya terhindar dari hal-hal yang memang Sifatnya negatif atau memang kayak supaya nggak ketempelan atau nggak diganggu sama jin. Misalkan kayak saya biasanya pakai doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau doa misalkan yang lain misalkan al-fatihah atau Al-Falah itu kayak Al-Falah itu bagus juga untuk auzubillahi. Intinya isi dengan doa-doa yang positif lah. Nah, Kita lanjut lagi. teruskan lagi bang. Ya, maksudnya kalau mungkin Caranya nggak apa-apa. jadi gini, kalau kata Bang Ferdi, kita melakukan suatu kebiasaan atau yang ada istiadat itu nggak apa-apa, tapi kita tambahin lah sebenarnya, atau kayak kita baca ya Allah, berdoa meminta dengan hal baik, insya Allah hasilnya pun akan baik gitu kan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ya yang emang pernah saya lakuin sendiri, nyanyi di kamar mandi. Saya juga bisa nyanyi ya, suara saya bagus kan. Waktu ini gimana nih menurut Bang Ferdi? Sebenarnya ada adab-adab yang memang harus kita ikuti ya. Ketika kita memang mau masuk, misalkan Baca doa. Allahumma isi a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika kita masuk kamar mandi itu harus Kaki kiri. kaki kanan. Oh, tangan dulu ya? Kaki kiri. Iya. Masuk kita kaki kiri karena ya di kamar mandi itu kan sesuatu yang Jelekan gitu. jelekan. Ketika kita keluar ya dahulukan kaki kanan. Tapi kalau misalkan kayak orang nyanyi di kamar mandi mungkin terlepas dari hobinya dia, ya sebenarnya itu nggak boleh juga. Berarti itu bisa dibilang bukan suatu mitos atau apa, itu suatu adab lah yang dilarang ya. Adab yang memang dilarang. Jadi itu sedikit pembelajaran buat kalian. Kalian kalau itu di panggung, bukan di kamar mandi. Nah, kemana? Itu
kan ada ya guys ya, ada tingkah laku dan tata krama kalian. Kalian kalau udah berumah tangga, tiba-tiba kalian hanya kamar mandi ada mertua kalian, pusing mertua kalian yang dengarnya yang ada. Nah langsung kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir lah. Mungkin dari saya sendiri pernah melakukannya, saya nggak tahu. Atau emang sobat Repo pernah melakukannya? Bersiul di malam hari itu suatu fakta atau emang mitos? Kita tanya ke Bang Fendi. Bagaimana menurut Bang Fendi siul di malam hari, Bang Fendi? Apakah itu kayak mengundang suatu energi goib kah? Atau emang suatu adat juga? Apa ya, siul mungkin kalau dari pengalaman saya dari guru-guru ngaji saya lah, ya sebenarnya yang lagi bersiul itu nggak boleh apalagi di malam hari. Mungkin kayak dia tuh kopi yang secara mungkin spiritual ya benar. Ya sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh juga sih yang namanya bersiul, karena saya juga sering bersiul memang. Tapi itu beda mana? Lebih ke tata krama atau apa? Ya apa sih, lebih mengganggu orang kali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kaum hawa pernah melakukannya yang menonton ini, menyisir dan bercermin di malam hari. Konon katanya mengundang makhluk mistis, kuntilanak. Itu fakta atau mitos, Bang Fendi? Itu mitos. Gimana tuh, Bang Fendi? Ya kalau misalkan fakta itu ya kasihan orang yang mau berangkat kerja tengah malam kan bisa nyisir dulu. Iya sih, melakukan suatu hal yang nggak benar tapi dibenarkan gitu. Nah, itu ya sebenarnya sih itu mitos. Karena ya apa ya, tidak terlalu mengundang hal-hal itu sih ya, tergantung kembali ke diri kitanya aja. Pandangnya seperti apa ya? Saya sering mengatakan sugesti itu ya terkadang orang dipengaruhi oleh sugesti itu, tergantung kepercayaan sugestinya juga sih. Dia lebih memang sugesti misalnya kayak gini, dia pernah dengar atau memang pernah sharing sama orang yang memang membenarkan hal seperti itu memang fakta. Ternyata begitu dia di lain kesempatan, dia tuh nggak sengaja itu nyisir, Tiba-tiba ada gitu. iya tiba-tiba tuh dia mikir, ih perasaan dulu pernah ada yang ngomong di sini. Nah akhirnya timbul sugesti itu ya mengundang lah, karena sugesti itu mungkin mengundang. Mungkin ada sebagian subscriber kita juga pernah mengalami hal seperti itu, merasakan ya, atau memang memfaktakan lah ya seperti ini. Tapi secara realnya itu adalah mitos. Soalnya di channel sebelumnya membahas tentang suatu ramalan, Bapak ini pernah berkata kan, apa sugesti itu obat atau sebagai obat dan sebagai apa sih? Ada kan Kepanikan itu sebagian dari musibah besar kepada diri kalian atau diri orang lain, dan ketenangan itu adalah sebagian dari obat. Ya. Ada sih kayak orang menyisir atau mencermin itu kan ada doanya juga, Bang. Iya, ada doanya. Ada tata cara mencermin ataupun bersisir gitu. Nah itulah beberapa fakta atau mitos yang kita bahas di malam hari ini. Dari kalian tuh waktu maghrib nggak boleh keluar, terus tadi kita bahas tentang menyisir di malam hari untuk kaum hawa, atau tadi suatu kebiasaan nenek moyang kita yang pernah melakukannya, menaruh padi di depan pintu rumah. Jadi sudah kejawab kan. Ada beberapa yang ada mitosnya, mungkin ada beberapa itu lebih ke adat istiadat yang menjadikan suatu kebiasaan. Jadi kita balik lagi ke sudut pandang masing-masing, itu tuh gimana sih baiknya, ini tuh baik atau buruknya. Jadi nggak bisa kita samaratakan, ini tuh mitos loh, ini tuh fakta lo nggak bisa. Jadi sekian dulu video dari kita semua dari tim membahas tentang mitos atau fakta. Jika emang ada salah bahasa mohon dimaafkan, tapi jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk sobat travel nih, barangkali gitu kan kalian masih ada kurang kayak penangkapannya kurang atau yang kurang mengerti gitu kan, boleh dong ini sedikit diberi masukan tentang mitos dan fakta seperti apa sih Bang Fendi, takutnya ada kesalahpahaman. Kita kan baik ada kesalahpahaman itu Bang Fendi. Ya intinya setiap daerah itu punya adat istiadat masing-masing atau memang tata krama ya, pemahaman yang memang turun-temurun lah dari leluhur kita. Yang dari awal yang tadi saya omongin, mungkin caranya itu nggak boleh dirubah, nggak apa-apa biarkan aja. Mungkin orang tua dulu itu ada arti dan maksud tertentu. Mungkin kalau untuk zaman sekarang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Mungkin kalau zaman dulu itu nggak terlalu ke hal-hal mistis, mungkin ada arti maknanya tersendiri.
intinya jika memang sudah kita kan melekat juga ya, melekat juga. Intinya sesuatu yang memang kayak gitu nggak apa-apa, dipakai juga nggak apa-apa. Asal kata saya substansinya yang diisi, diganti lah. ya diganti sesuatu yang memang yang baik. Caranya ya nggak apa-apa pakai hal seperti itu. Ya yang penting ya caranya itu, isinya itu yang memang harus kita ganti. Entah ditambah dengan doa, Ya, itu kan lebih baik, lebih bagus. ada lagi apa ini? Ya sebenarnya banyak sih. Banyak, tapi kita belum bahas, tidak cukup Kurang ya. sih. Nanti biar next videonya aja. Ya, sekianlah tentang mitos atau fakta di malam hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Ini nih salah satu yang terpenting untuk sobat travel. Mungkin nanti nih setelah bulan Ramadan usai gitu kan, kalian mau ngereferensiin suatu tempat, ini tuh horor, ini tuh mistis loh. Bang, datang dong sini, buka sejarahnya atau ceritanya seperti apa. Boleh kalian email ke bawah Iman Travel. Atau mau ke Instagram Bang Penny juga boleh di bawah media. Udah deh, udah lama-lama saya Imam sendiri dan tim mengucapkan pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.